Halo anak-anak, ketemu lagi bersama Mem Yunike dalam kelas fisika. Kali ini kita akan membahas mengenai hambatan kawat penghantar. Berikut ini adalah kompetensi dasar yang akan kita pelajari pada materi ini. Adapun tujuan pada pertemuan kali ini adalah menjelaskan faktor yang mempengaruhi nilai hambatan kawat penghantar. Yang kedua, menghitung nilai hambatan kawat penghantar. Oke, rumus dari hambatan kawat penghantar adalah R sama dengan Rho L per A, di mana R itu adalah nilai hambatan suatu kawat penghantar dalam satuan ohm, Rho adalah hambatan jenis kawat penghantar dalam satuan omega meter, kemudian L adalah panjang kawat, dan A adalah luas penampang kawat. Pada umumnya, luas penampang kawat itu berupa lingkaran seperti ini. Jadi, jika dalam soal belum diketahui luasnya, kalian bisa mencarinya menggunakan luas lingkaran. Nah, untuk mengetahui hubungan antara R, Rho, L, dan A, kalian dapat membuka aplikasi PET Simulation. Di sini kalian boleh mengubah-ubah nilai R, L, dan A untuk mengetahui nilai R-nya. Jadi, kalian dapat menyimpulkan apa hubungan antara keempat besaran tersebut. Nah, jadi kesimpulannya, yang pertama, semakin besar nilai hambatan jenis atau Rho, maka semakin besar juga nilai hambatannya. Jadi hubungan antara R dan Rho adalah sebanding. Kemudian yang kedua, semakin panjang kawat penghantar atau L semakin besar, maka nilai R-nya pun akan semakin besar. Jadi hubungan antara R atau hambatan dengan nilai L adalah berbanding lurus atau sebanding. Dan yang ketiga, semakin besar luas penampang kawat atau kawatnya semakin tebal, maka semakin kecil nilai hambatannya. Jadi hubungan antara R dan A adalah berbanding terbalik. Nah, tembaga sering dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari sebagai kabel listrik. Nah, mengapa ya kabel listrik pada umumnya terbuat dari tembaga? Salah satunya karena nilai hambatan jenis yang kecil. Coba kalian perhatikan nilai hambatan jenis tembaga. Tembaga memiliki nilai hambatan jenis 1,6 kali 10 pangkat min 8. Dibandingkan dengan logam yang lainnya, tembaga memiliki nilai hambatan jenis yang jauh lebih kecil. Nah, tetapi ada juga yang lebih kecil dari tembaga, yaitu perak. Tetapi kenapa ya perak tidak digunakan sebagai bahan untuk membuat kabel listrik? Nah, alasannya karena yang pertama, tembaga itu merupakan konduktor yang sangat baik. Yang kedua, memiliki nilai hambatan jenis yang jauh lebih kecil dibandingkan logam yang lainnya. Dan berikutnya, harganya murah. Jadi mengapa tembaga sering digunakan sebagai kabel listrik daripada perak? Karena salah satunya yaitu harganya murah. Dan berikutnya, kabel listrik mudah untuk dibentuk karena bahannya lentur. Jadi ini alasan mengapa kabel listrik pada umumnya terbuat dari tembaga. Oke, berikutnya kita akan membahas cara menyelesaikan soal-soal mengenai hambatan kawat penghantar. Soal yang pertama, sepotong kawat panjangnya 4 meter memiliki hambatan jenis 5 kali 10 pangkat min 7 omega meter dan luas penampang kawat 20 mm kuadrat. Berapakah besar hambatan kawat tersebut? Ingat, rumus yang kita gunakan adalah R sama dengan Rho L per A. Kita masukkan data yang diketahui dari soal. Tapi untuk luas penampang kawat, kita harus ubah satuannya. 20 mm kuadrat kita ubah menjadi meter kuadrat. Jadi hasilnya 20 kali 10 pangkat min 6 meter kuadrat. Lalu satuan meter kita bisa coret ya. Jadi kita selesaikan 5 kali 4 itu 20. 20 dibagi 20 itu 1. Ya, jadi 1 kali 10 pangkat min 7 dibagi 1 kali 10 pangkat min 6. Maka hasilnya adalah 10 pangkat min 1 ohm. Atau hambatannya bernilai 0,1 ohm. Oke, soal nomor 2 adalah sepotong kawat panjangnya 200 cm. Memiliki luas penampang 4 kali 10 pangkat min 2 mm kuadrat. Dan mempunyai nilai hambatan jenis 16 kali 10 pangkat min 3 omega mm kuadrat per meter. Berapakah besar hambatan kawat tersebut? Nah, kita gunakan rumus R sama dengan Rho L per A. Kita masukkan data yang diketahui, kemudian kita cek terlebih dahulu satuan yang harus kita ubah. Nah, kita masukkan nilai Rho
yaitu 16 kali 10 pangkat min 3 ohm milimeter kuadrat per meter. Kemudian karena diminta dalam satuan meter, agar kita bisa coret dengan satuan L, maka 200 cm kita ubah menjadi meter, yaitu 2 meter. Dibagi 4 kali 10 pangkat min 2 mm kuadrat. Nah, jika satuannya sudah sesuai, milimeter kuadrat dengan milimeter kuadrat kita bisa coret, kemudian meter dengan meter kita juga bisa coret. Lalu kita selesaikan bagian yang bisa diperkecil. 16 dan 4 kita bisa perkecil ya. Jadi 4 kali 2, yaitu 8 kali 10 pangkat min 3. Dibagi 1 kali 10 pangkat min 2. Hasilnya adalah 8 kali 10 pangkat min 1 omega. 8 kali 10 pangkat min 1 ohm atau nilai hambatannya sebesar 0,8 ohm. Soal yang ketiga. Berapa besar hambatan kawat tembaga yang panjangnya 8 meter? Luas penampangnya 34 mm kuadrat dan memiliki hambatan jenis 0,00017 ohm milimeter kuadrat per sentimeter. Nah, kalian harus ubah terlebih dahulu bentuk ini menjadi bentuk baku, yaitu 17 kali 10 pangkat min 5 ohm milimeter kuadrat per sentimeter. Karena satuan yang diminta dalam sentimeter, maka panjang kawatnya kita harus ubah menjadi sentimeter. 8 meter diubah menjadi senti, yaitu 800 cm. Kita bisa coret sentimeter dengan sentimeter. Kemudian jika satuannya semua sudah sesuai, kita selesaikan angkanya ya. Kita perkecil yang bisa diperkecil. 17 dengan 34 kita perkecil menjadi 1/2. Maka hasilnya bernilai 4 kali 10 pangkat min 3 ohm. Atau nilai hambatannya sebesar 0,004 ohm. Berikutnya soal nomor 4. Sutas kawat panjangnya 8 meter, diameternya 14 mm dan memiliki hambat jenis 7,7 kali 10 pangkat min 6 ohm meter. Berapakah nilai hambatan kawat tersebut? Rumus yang digunakan sama, tetapi kita akan mengecek bagian apa yang belum diketahui. Rho-nya 7,7 kali 10 pangkat min 6, L-nya 8, sedangkan A-nya belum ada. Sehingga kita harus mencari nilai A terlebih dahulu. Ingat, A pada kawat itu berupa luas lingkaran. Jadi kita akan menghitungnya menggunakan luas lingkaran. Pi R kuadrat. Pi-nya yaitu 22/7 dikali R itu jari-jari. Di soal diketahui diameter, maka jari-jarinya 14 dibagi 2, hasilnya 7. Jadi 22/7 dikali 7 kuadrat. Hasilnya 154 mm kuadrat. Lalu kita masukkan ke dalam rumus ini. Kita ubah terlebih dahulu 7,7 menjadi 77 kali 10 pangkat min 7 omega meter dikali 8 meter. Kemudian satuan milimeter kuadrat kita juga ubah menjadi meter kuadrat. Jadi hasilnya 154 kali 10 pangkat min 6 meter kuadrat. Kemudian kita bisa perkecil 77 dengan 154. Jadi hasilnya adalah 4 kali 10 pangkat min 1 ohm. Atau nilai hambatan kawat tersebut adalah 0,4 omega. Berikutnya soal nomor 5. Sepotong kawat panjangnya 90 cm memiliki nilai hambatan 120 ohm. Berapa hambatan kawat sejenis tetapi panjangnya berbeda, yaitu 30 cm. Untuk menyelesaikan soal ini, kita harus menggunakan perbandingan. Karena jenis hambatan keduanya sama, maka artinya Rho dan A-nya sama. Jadi dalam perhitungan, Rho dan A kita bisa coret. Jadi rumus perbandingannya adalah R1/R2 sama dengan L1/L2. Di mana nilai R dan L itu sebanding. Jadi kita masukkan data yang diketahui di soal. R1 adalah 180 ohm dibagi R2 yang dicari sama dengan 90 cm per 30 cm. Kita bisa langsung perkecil 90 per 30 atau 3/1. Jadi nilainya R2 adalah 60 cm. Baik anak-anak, demikianlah pembahasan soal mengenai hambatan kawat penghantar. Semoga kalian dapat memahaminya. Selamat belajar, Tuhan memberkati. Dadah.